selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham Bank Mini. Yang pertama BBYB, kedua BBHI, ketiga BNBA, keempat BGTG, kelima BPIK, keenam AGRS, ketujuh AMAR, dan ke-8 BKSW. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound dan all time high lagi di harga 6.860. Sayangnya habis itu terkoreksi dan ditutup turun 0,2% ke harga 6.789. Transaksi sampai saat ini ada di 14,4 triliun dan asing lagi-lagi net buy hari ini senilai 1,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG koreksi, menurut saya ini koreksi biasa ya, kecuali besok ya asing jualan besar ya bisa turun sampai nutup gap, tapi kondisi seperti ini ya biasa aja. Koreksinya ya kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum punya saham-saham big cap LQ45, cari aja yang dekat-dekat support. Besok kalau dikasih koreksi lagi ya silahkan ambil ya dengan strategi masing-masing. Kalau saya lihat arahnya masih ke atas dan potensi besar bisa all time high lagi minggu ini ya. Targetnya masih sama, rounding bottomnya 6.890 sampai 6.900 ya target ISG. Kalau dilihat candle hammer terbalik tutupannya ya mungkin koreksi, tapi koreksi biasa lah. Jadi kesempatan yang belum punya, yang sudah punya ya bisa profit taking dulu. Atur aja bagaimana strateginya. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih ke atas. Jadi masih menarik ISG, potensi masih bisa lanjut uptrend karena dia baru aja mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Oktober 2021 dan diakhiri di Februari. Jadi hampir 5 bulan dia konsol dan breakout, yaitu wajar. Jadi kesempatan mungkin 2-3 bulan lagi dia arahnya ke atas, cuman konsolnya di atas 6.700. Sepertinya seperti itu pergerakan ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang hari ini ditutup di harga 2.120, menguat 0,95%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BBYB sudah beberapa kali mencoba melewati 2.200 dan gagal. Memang hari ini BBYB di atas EMA 20-nya. Jadi apakah menarik BBYB? Kalau baru beli di harga sekarang itu cut loss-nya, kalau cut loss mepet takutnya ada tarikan. Kalau konfirmasi mau cut loss di bawah 2000 ya itu memang area cut loss ya. Dan terlihat ini kan dia setiap menyentuh 2000 mantul, nyentuh 2000 mantul. Jadi kemungkinan BBYB kalau nantinya nggak mampu melewati 2200 ya konsolidasi. Range-nya itu support 2000 dan resisten 2200. Memang terlihat BBYB sudah mengakhiri masa downtrend-nya. Apakah ini naik? Ya ini ada pola nantinya bisa cup and handle seperti ini ya. Nah tunggu aja dia break nih. Apakah potensi breakout? Semoga ya. Ini juga ditunggu-tunggu nih. Kalau dia breakout tuh rame tuh, bakal rally. Targetnya minim-minim sampai tuh 2400. Jadi dari 2200 ke 2400 itu 200 poin. Jadi potensi upside masih bisa 8%. Gimana belinya? Kalau mau beli buy on breakout bisa, atau kalau beli di harga sekarang yang penting siap cut loss. Kalau dia jebol 2000 cut lossnya sekitar 6 sampai 7%. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi terus ya silahkan, nggak ada yang masalah karena uang yang ditradingkan atau uang yang diinvestasikan uang masing-masing ya sekuat Bapak Ibu nahan. Yang penting seperti yang sering saya bilang, jangan pas putus harapan sudah minus di atas 10, 15 bahkan 20% baru cut loss. Ya itu jangan dibiasakan seperti itu ya. Kalau memang pengen hot ya hot terus sampai dia balik. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BBHI yang hari ini ditutup menguat 1,36% ke harga 5.575. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI masih sama ya. Saya bilang waktu itu kan dia tuh konsolidasi nggak kemana-mana kecuali ada sentimen yang buat dia naik. Ya ini harga aman, tapi idealnya kalau beli ya di 5.000
5.200, 5.100 ini. Di atas ini cut lossnya cukup dalam ya, hampir 11% kalau dia jebol 5.000. Itu yang ditakutkan. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet itu takutnya ada tarikan nih, kan dia sering nih. Nih ibaratnya dia nih gocek nih. Ada yang beli di support misalnya 5.600 dibawa turun dulu, ada yang cut loss baru ditarik naik kan. Di tanggal 31 Januari juga ada yang mungkin buy on sub ditarik ke bawah lagi kan, ada cut loss baru dipantulin lagi. Jadi ini rawan ke gocek ya, karena bisa dipermainkan dan juga bid offernya bisa terlihat tipis. Nah jadi seperti itu. Tapi kalaupun yang mau nekat cari profit tipis ya atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga mulai menyempit, hampir golden cross, barcat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Kemungkinan besok bisa ada rebound, tapi reboundnya mentok, sepertinya tetap cuma 6.000, habis itu turun lagi. Hari ini dia mencapai 5.800 terus turun lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk BBHI langsung saja ke saham ketiga, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,16% ke harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA menarik. Kalau saya lihat dia breakout dari pola descending triangle-nya, dan supportnya sekarang bukan 2.800, 3.000 ya. Jebol itu sebaiknya jual. Nih, kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya boleh sampai 2.800. Tapi harusnya kalau dia mau uptrend, dia kemungkinan kecil kalau kembali turun dari 3.000, apalagi sampai jebol, kemungkinan besar dipertahankan karena EMA 20 nya juga sudah mulai melengkung, hampir membelok ke atas. Jadi menarikkah untuk BNBA? Ya BNBA menarik, cuman harga sekarang coba nawar aja dulu. Besok kalau dikasih koreksi dekat 3.000 ini coba spec buy. Kalau dia jebol itu ya atur bagaimana strategi masing-masing. Mau cut loss silahkan, kalau mau hold juga silahkan. Takut kehabisan uang kan karena keseringan cut loss. Tapi harusnya kalau udah beli di support kemungkinan kecil untuk cut loss ya. Kalau sampai cut loss itu biasanya memang sahamnya turun itu. Jadi seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham keempat, ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 10,15% ke harga 282. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG ini ada sentimen juga mau reisu ya, dan juga dia kan terkonfirmasi kemarin itu double bottom dan volume meningkat, dan hari ini dia lanjut dan resisten 280 sudah di breakout. Targetnya kemana? BGTG targetnya masih sama teori double bottomnya ini ke 300. Apakah minggu ini potensi bisa, cuman ya tergantung lagi market maker. Harga sekarang bisa buy nggak ya? Ini sudah buy on breakout, ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau dia false breakout, Bapak Ibu mau cut loss atau mau hot atau mau average down nantinya kalau di 250 260, karena kemungkinan besar kalau dia gagal melewati 280 ini, BGTG itu konsolidasi area ini. Nah kalau misalnya Bapak Ibu kebeli di buy on breakout dan dia naik terus turun lagi dan belum sempat TP walaupun tipis, ya kalau mau bisa strategi average down di 260 250 ini. Kalau saya siapkan cut loss tetap kalau dijebol 250 itu aja. Kalau misalnya Bapak Ibu beli di 282 dan dia turun ke 250 260 average down di sini dan dia mantul ke atas, ya Bapak Ibu kan bisa lumayan tuh profitnya. TP aja kalau dia gagal lagi lewat, karena dia bisa aja konsolidasi area ini. EMA 20 nya juga sudah melengkung ke atas membentuk mangkok, volume meningkat, barcat di atas 0 juga makin tinggi, MACD juga golden cross. Jadi kemana arahnya ya ke atas. BGTG sekarang support kuatnya itu 250, nggak boleh dijebol. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham kelima, ada Bepik yang hari ini juga ditutup menguat 2,92% ke harga 176. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal pelan-pelan tapi naik ya, setelah dia mempertahankan supportnya 160, sempat membuat candle merah di tanggal 3 Februari, besoknya habis itu naik tipis. Kemana arahnya? Arah Bepik akan uji 180 nya. Jadi kalau itu di breakout udah potensi ke 200 dan bagus kalau bisa ke 200 karena ada perubahan praksi harga, dan potensi untuk Bepik lanjut bisa ke 250. Tapi perlu diperhatikan ini ada pola yang sepertinya ada indikasi juga dia membentuk nih important head and shoulder ya. Nanti kalau dia gagal 180 dan terus turun, jaga nih di 160 nih. Kemungkinan
kemungkinan besar pantulan. Tinggal jual aja kalau dijebol ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 150 terlalu dalam ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini ada peluang tetap breakout ya. Kalaupun turun harusnya 160 dijaga. MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume makin meningkat. Jadi seperti itu untuk Bufik. Langsung saja ke saham ke-6 ada AGRS yang hari ini juga ditutup menguat 4,93% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGRS potensi akan membentuk pola symmetrical triangle. Ini analisa saya minggu lalu ya. Saya suruh buy itu di 160 165 dan udah lumayan tuh profitnya kan. Dan targetnya kemana? 180 dan volume meningkat. Harusnya besok bisa lanjut. Kalaupun koreksi tipis, harusnya juga nggak turun dari 160. Tinggal cut loss saja ya, nggak usah takut. Namanya trading itu ya harus pakai cut loss. Kalau belinya ketinggian, kalau cut loss ya bisa habis uangnya. Kalau kejar saham udah naik tinggi dikejar, habis itu cut loss, naik tinggi kejar lagi cut loss ya habis. Tapi kalau sesuai strategi, beli di support atau beli buy on breakout harusnya aman ya uangnya. Kalaupun cut lossnya tipis saja, paling juga ketutup. Kalau setelah itu bisa profit ya. Jadi seperti itu. AGRS arahnya masih ke atas, target terdekat 180 dan bisa perubahan praksi harga ke 200 sampai 210 untuk target symmetrical triangle-nya ini. Ini kan yang saya buat kemarin tuh minggu lalu. Beli di 160 tuh targetnya 12% dan cut lossnya cuman 4%. Dan lihat kalau beli di support nih nggak nyampai kan cut lossnya. Dari minggu lalu aja nggak ada cut loss nih kalau memang arahnya ke atas. Jadi seperti itu ya. Lain cerita kalau Bapak Ibu beli saham dan dia terus dan turun ya harus cut loss, berarti arahnya itu turun. Kalau arahnya naik ya dijaga tuh supportnya, biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham ke-7 ada Amar yang hari ini ARB ditutup harga 670. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal setelah gagal melewati 800 dan turun ya itu wajar juga karena karakternya juga seperti itu. Kemana arahnya? Ke 640 ya, 60 itu dijebol ya 600 sampai 580. Dan juga yang perlu Bapak Ibu ketahui, Amar ini kepemilikan masyarakat atau retail itu di 70%. Jadi di atas wajar, di atas menurut saya itu sangat tidak wajib. Jadi hati-hati ya, karena yang jalani perusahaannya aja cuma punya 30%, malah masyarakatnya yang banyak. Memang mau raisu ya, kalau nggak salah minggu ini ya, tanggal 12. Jadi ya ditradingkan aja. Kalau trading profit, jangan disimpan lama-lama ya, takut resikonya besar. Dan harusnya tradingnya aja itu sampai come dead ya. Setelah come dead tuh biasanya acak tuh, pergerakannya udah nggak semenarik sebelum raisu. Biasanya seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing, sesuaikan dengan strategi profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham terakhir ada BKSW yang hari ini ditutup menguat tipis 1,14% ke harga 177. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW ya, dia hari ini gagal melewati 180 tapi tetap peluangnya bagus ya. Supportnya itu 160 support kuatnya, tapi ada support minor di 170. Kalau Bapak Ibu misalnya mau beli di 177 atau 174, kalau mau cut loss di bawah 170 boleh, atau mau dikonfirmasi sampai 160 juga boleh, karena ada indikasi juga BKSW ini konsolidasi. Supportnya 160, resistennya 108. Nih, dia tektokan aja. Memang harga sekarang tuh harga sudah dekat pucuk dan nanggung. Kalau beli ya belinya di support nih. Kalau Bapak Ibu benar tuh trading itu yang penting Bapak Ibu simple aja, belajar bisa menggaris support dan resisten, itu aja dulu. Nah, cari saham-saham yang di support nih. Contohnya kalau beli di support nih nggak pernah jebol support kan, pernah jebol tipis saja 159. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi 2% dari support atau 3%, jadi Bapak Ibu beli di support ya paling mentok cut lossnya 5% kan. Nih, lihat kalau beli support udah bisa beli support di 18 Januari udah bisa profit mungkin sampai 200 tuh 2 hari kan. Habis itu beli lagi di 27 Januari
hot terus bisa sampai itu. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk dan volume makin meningkat ya. Semoga aja besok mampu breakout. Jadi seperti itu. Untuk saham-saham bank digital, terima kasih yang sudah menonton, dan apabila channel Burneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau coba trading bareng Burneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di bulan depan tanggal 6 Maret saya akan adakan kelas lagi untuk bagaimana saya ajarkan screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, dan juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil dan tahu pola-pola saham yang mau naik dan turun ya. Dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM aja Instagram Burneo. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.